Dia adalah wanita terkeren yang pernah kutemui. Tampang dan tenaganya terlihat sangat gagah. Namun wanita gagah sekalipun harus meluangkan waktu untuk buang air. Dengan tergesa-gesa ia berlari ke kamar kecil. Tapi langkahnya dicegat oleh dua orang gadis nakal. Awalnya, wanita itu masih bicara baik-baik kepada gadis itu. Tapi mereka tidak menggubris perkataan si wanita. Dan malah seenaknya mendorong si wanita ke dinding. Seakan-akan mengajaknya untuk bertarung saat itu juga. Wanita itu pun marah, matanya melotot tajam. Tapi gadis itu malah menakut-nakuti si wanita. Kau ingin menyelesaikan pertarungan terlebih dahulu, atau langsung pergi? Kedua gadis itu pun menertawakan si wanita. Di saat yang sama ada seorang perempuan berandal sedang memalak seorang gadis kaya bernama Yuanzu. Minta Yuanzu mengganti rugi 1 juta sambil melukai lengannya. Atau jangan harap bisa pergi meninggalkan WC ini. Yuanzu buru-buru mengambil handphonenya meminta pertolongan. Namun, sang perempuan berandal itu menjatuhkan handphonenya. Dan tidak berhenti memalak dan menakutinya. Yuanzu sangat ketakutan. Dirinya terpojok di sudut dinding. Benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Di saat dirinya tidak lagi tahu harus bagaimana. Wanita yang berada di pintu WC tadi menendang kedua gadis yang menahannya hingga terjatuh. Tanpa rasa takut segera masuk ke dalam WC. Baru sadar akan apa yang telah terjadi di dalam. Wanita itu memperingati si perempuan berandal. Apa yang telah kamu lakukan, aku tidak peduli. Tapi jangan sekali-kali menghalangi urusan orang lain. Si perempuan berandal tetap tidak tahu diri. Malah menuduh si wanita telah melukai saudaranya sendiri. Lalu mendorong Yuanzu masuk ke dalam toilet di hadapannya. Yuanzu buru-buru mengambil handphonenya dan menghubungi pacarnya. Pacarnya langsung mematikan telepon, lalu dengan segera berlari ke WC. Perempuan berandal itu mengira bahwa si wanita telah membawa pengawal bersamanya. Tapi si wanita berkata bahwa ia datang seorang diri. Perempuan berandal yang tidak tahu ilmu bela diri itu lega. Dengan curang dan seenaknya, ia melayangkan tonjokan kepada si wanita. Namun, wanita itu berhasil menangkis tinjuan tersebut. Langsung balas menyerang. Tak perlu waktu lama, si perempuan berandal terjatuh dengan sangat memalukan. Ketika pertarungan baru saja selesai, sang pacar akhirnya tiba. Ia tersadar bahwa orang yang telah menghajar 3 gadis nakal itu bukanlah orang asing. Namun merupakan Ding Xinsing, gadis yang bekerja di tos serbanya. Karena bertemu si pria di tengah keramaian. Sejak itu juga mereka mulai menjalin hubungan. Demi mengejar sang pangeran yang ada di hatinya. Xinsing yang masih duduk di bangku sekolah itu berdandan dengan sangat anggun. Serta dengan rambut panjangnya menjelma menjadi seperti wanita dewasa. Ia pun berhasil melamar kerja untuk sementara di tos serba tersebut. Dan akhirnya bisa bersamaan dengan pria tampan itu, pagi hingga petang. Dari luar Xinsing begitu cantik dan bersinar seperti seorang putri bangsawan. Namun dalam dirinya ia adalah seorang wanita maskulin. Kemampuan bela dirinya sangat mengagumkan, benar-benar prestasi yang sangat brilian. Ia berhasil mengalahkan murid-murid berandal di sekolah sampai membuat mereka takut. Ia sukses mengalahkan semua preman perempuan yang ada di jalan. Bahkan ia sukses menghajar para bajingan yang ingin merampok tos serba. Meski menangkis serangan terbuka itu mudah, namun sangat sulit untuk menangkis serangan yang tersembunyi. Seorang wanita tomboy yang tidak terkalahkan itu, sekali waktu diserang secara diam-diam oleh orang lain. Kala itu si wanita sedang merapikan meja makan. Tiba-tiba ia dipukul oleh seseorang. Ia pun terjatuh dan pingsan di tempat. Lalu si pria tampan segera membawanya ke rumah sakit. Adiknya, Ensing, ketika mendengar kabar bahwa Sixing telah dipukul oleh seorang perempuan nakal. Sampai masuk rumah sakit, awalnya tidak percaya. Harusnya mereka yang berhasil ditakuti oleh kakaknya lah yang masuk rumah sakit. Sampai ketika ia menerima foto ketiga perempuan nakal yang baru saja melakukan aksi penyerangan. Membuat ia menjadi semakin marah kepada ketiga perempuan yang sering membulinya itu. Ia memutuskan untuk menggantikan posisi kakaknya. Untuk memberikan pelajaran kepada gadis-gadis bajingan itu. Ketika sang kakak mendengar bahwa adiknya ingin memberi pelajaran kepada gadis itu. Ia langsung mencabut selang infusnya. Buru-buru pergi menuju tempat makan para gadis bajingan itu. Di lain tempat, Ensing melihat para gadis itu tengah menikmati santapan hotpot. Ia berpura-pura mengajak para gadis itu untuk ngobrol. Ketika mereka sedang tidak siap, Ensing menyerang secara mendadak. Perempuan berandal itu pun terjatuh. Ensing pun melanjutkan serangannya. Ia meninju perempuan itu, lalu menendangnya, membuat perempuan berandal itu terpental. Namun detik berikutnya ia dihajar oleh seorang gadis yang lain, bernama Huang Mao. Saat itu, seorang kawannya datang tepat waktu.
menendang Huang Mao lalu menyelamatkan Ensing. Namun saat itu juga, ada 3 orang preman menahan Ensing dan temannya untuk pergi. Temannya mencoba untuk membuka jalan. Tapi preman itu dengan mudahnya mendorong temannya hingga terjatuh. Ketika preman itu tengah berniat ingin memukuli Ensing, kakaknya, Sinsing pun muncul dan berteriak. Preman itu kemudian menatap Sinsing, merasa bahwa mereka bisa sedikit bela diri, dan menganggap remeh Sinsing. Bahkan meledek Sinsing hanya seorang tante-tante penjual baju sekolah. Nampaknya mereka tidak tahu berapa banyak orang yang telah dihajar oleh Sinsing. Kemudian Ensing dan kedua saudaranya bertarung melawan ketiga wanita nakal itu. Dan Sinsing bertarung melawan ketiga orang preman itu. 2 di antaranya melayangkan jurus belalang. Lalu Sinsing membalasnya dengan serangan Tai Chi. Tidak perlu waktu lama, kedua preman itu berhasil dibuat Sinsing jatuh tersungkur. Melihat temannya terjatuh, sang bos preman pun langsung melayangkan jurusnya kepada Sinsing. Keduanya bertarung dengan sengit, hingga membuat para preman itu babak belur. Dan benar-benar dipermalukan, lalu kabur dengan panik. Sinsing memberitahu Ensing, bahwa ia masuk rumah sakit karena radang usus buntu. Bukan karena dihajar oleh orang lain. Setelah itu, Sinsing berteriak gembira dan kembali ke rumah sakit. Bertemu kembali dengan si pria tampan. Ia memberikan sebuah ucapan yang mengharukan. Atas perhatian yang diberikan oleh si pria kepadanya. Wanita yang selama ini dianggap si pria sebagai wanita yang acuh tak acuh, akhirnya menjadi sosok wanita berhati lembut. Dari mata pria itu, terbesit sebuah rasa cinta, yang hanya dimiliki oleh orang yang sedang saling mencintai.